Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala ma ba'du. Yang terhormat narasumber kita Kakanda Dr. Haji Sudirman. Kemudian yang terhormat host panitia dan penyelenggara Bapak Dr. Tahir M. Tahir. Teman-teman sekalian, baik yang Bapak dari Ibu Guru, kemudian Pak Irawan serta Pak Ida Bagus juga turut hadir tapi masih belum bergabung. Kemudian teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu Guru maupun teman-teman mahasiswa, baik yang sudah menyelesaikan atau hampir menyelesaikan tugas akhir maupun yang sedang ataupun yang sedang mengawali. Ya, hari ini kita akan bersama-sama membahas terkait dengan masih dalam kerangka membedah bab 1, membedah karya ilmiah, yaitu terkait dengan bab 1. Kemarin pertemuan yang lalu kita awali atau mulai dari judul penelitian, bagaimana merumuskan, menyusun dan merumuskan judul penelitian. Kemudian hari ini kita fokus kepada bab 1, khususnya pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan itu ada latar belakang penelitian. Ya, ada latar belakang penelitian yang menguraikan tentang masalah-masalah penelitian. Nah, kami sangat memahami hal-hal atau kendala-kendala yang sering dihadapi oleh peneliti, khususnya mahasiswa, yaitu adalah ketika atau di dalam menentukan masalah penelitian, di dalam mengidentifikasi masalah-masalah penelitian. Apa sebenarnya masalah penelitian itu? Bagaimana kemudian menentukan dan menetapkannya sebagai masalah penelitian? Kemudian bagaimana masalah penelitian itu kemudian kemudian ditetapkan menjadi masalah yang kemudian akan ditindaklanjuti dalam proses penelitian nantinya. Nah, inilah yang akan kita bahas. Kemudian bagaimana kemudian terkait dan kutipan-kutipan, karena seringkali mengutip, apakah boleh mengutip dalam mengemukakan masalah atau tidak. Nah, kalaupun boleh mengutip, bagaimana kemudian proses pengutipan itu boleh dilakukan. Nah, ini yang mungkin kemudian akan dibahas nanti secara detail rinci oleh narasumber kita. Ya, oleh karena itu teman-teman sekalian, manfaatkan sekali lagi momen ini, kegiatan ini untuk betul-betul menulis atau menyusun tulisan Anda, khususnya skripsi bagi adik-adik teman-teman mahasiswa, supaya lebih akurat dan lebih bagus hasilnya. Nah, supaya meskipun misalnya teman-teman yang sudah menyelesaikan, artinya kan bab 1 sudah lewat, tetapi tidak ada salahnya kalau kemudian setelah memahami terkait dengan konsep daripada menyusun pendahuluan latar belakang itu, kemudian dipermak lagi atau diperbaiki lagi, disempurnakan lagi bagian pendahuluan dari skripsi atau penelitian yang teman-teman punya. Baik, untuk efisien waktu kita mungkin sekitar 1 jam ke depan. Ya, kita tidak lama-lama, yang penting mengena dan betul-betul bermanfaat, dipahami oleh teman-teman sekalian, dan bermanfaat tentunya dalam menulis nanti. Untuk efisien waktu, saya persilahkan kepada Bapak atau Kakanda Haji Sudirman untuk menyampaikan materi terkait dengan pendahuluan. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih Adinda Akij yang gagah dan berani. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita tetap selalu sehat, ya, dan seterusnya kita akan sehat melewati fase-fase yang menyulitkan, ya, dan kita bisa beraktivitas dan kembali suasana kesehatan kita seperti sedia kala. Amin. Baik, adik-adik, mahasiswa dan teman-teman dosen yang mungkin bisa bergabung, kami persilahkan nanti ikut nimbrung untuk mempertajam atau menjelaskan kalau ada yang belum begitu tajam
saya sampaikan. Nah, jadi pertama kemarin kita sudah bahas tentang karya ilmiah ya. Tapi karya ilmiah itu kan ada dua super penelitian dan non penelitian. Nah, yang kita bahas pertama sekarang itu adalah yang penelitian, wabil khusus penelitian yang berhubungan dengan penelitian skripsi. Nah, kami setelah mendapat banyak masukan, jadi adik-adik mahasiswa ini bermasalah di dalam menyusun skripsi, karena ketika mengikuti mata kuliah penelitian mungkin tidak fokus atau dosennya terlalu sibuk mungkin atau atau sekedar mendapat nilai sehingga tidak maksimal ya. Tapi tidak apa-apa lah ya, kita saling bantu, saling tolong supaya kita semua bisa keluar dan sukses dengan gemilang. Baik adik-adik sekalian, jadi pada prinsipnya kalau kita bicara tentang skripsi atau penelitian itu terbagi menjadi dua bagian ya. Pertama, rencana penelitian terbagi jadi tiga ya. Pertama, ada rencana penelitian, yang kedua ada pelaksanaan penelitian, dan yang ketiga ada pelaporan penelitian. Jadi kita bagi jadi tiga ya. Ada rencana yang biasa kita sebut dengan proposal. Proposal itu adalah rencana yang diajukan. Kemudian ada penelitian, pelaksanaan proposal, dan ada pelaporan. Nah, kita akan bahas pagi ini tentang bagian dari proposal. Adik-adik sekalian, proposal itu terbagi menjadi dua kategori. Ada proposal kualitatif dan ada proposal kuantitatif. Ya. Pada prinsipnya sama keduanya, ya, hanya saja ada ciri yang muncul pada keduanya. Misalnya di dalam proposal kuantitatif itu ada tiga unsur yang ada. Satu, pendahuluan. Dua, tinjauan teori atau kajian teori atau tinjauan pustaka, ya. Kemudian dan ada metode penelitian. Saya pagi ini akan membahas tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Ya. Jadi ada pendahuluan, ada tinjauan teori, ada metode penelitian. Nah, pada bab pendahuluan, logika bab pendahuluan itu kalau kuantitatif seperti ini ya. Jadi ada masalah, ada fenomena masalah ya yang terjadi di masyarakat, lalu diidentifikasi penyebab masalahnya. Identifikasi itu artinya menyebutkan apa saja atau mendaftar semua kemungkinan yang menjadi penyebab masalah. Ya. Lalu di antara kemungkinan itu, di antara identifikasi itu ada variabel X kita atau ada variabel independen kita. Ya. Jadi salah satu dari penyebab yang paling mungkin, ya, penyebab yang paling besar andilnya dalam menimbulkan masalah, yaitu variabel yang kita pilih, yaitu variabel independen. Jadi ada variabel independen, ada variabel dependen. Kalau ditanya masalah kita itu apa? Variabel dependen kita yang menjadi masalah. Misalnya begini ya. Kita ambil saja judul yang sudah umum misalnya. Pengaruh penerapan metode X terhadap hasil belajar siswa. Jadi kalau ditanya apa masalahmu hasil belajar, bukan metode X yang menjadi masalah. Ya. Jadi yang menjadi masalah kita adalah hasil belajar. Nah, hasil belajar inilah kemudian yang akan dicari tahu. Ya. Bukan tapi masalah ini. Apa itu masalah? Yaitu hasil belajar. Nah, kemudian masalah itu diformulasikan, ya, dari tergantung sistematika dari masing-masing lembaga institusi, ya. Tapi pada hakikatnya itu sama, ya.
mereka dimasukkan, ada dicantumkan, tapi Pak harus masuk di bagian itu. Jadi bab 1 itu intinya satu, misalnya ada latar belakang masalah. Latar itu adalah yang mewarnai. Misalnya latar tembok kita warnanya apa, itu latar. Belakang itu pasti tembok. Misalnya kalau kita berdiri, saya sering... Boleh diaktifkan videonya, Tuan? Tuan? Maksud saya supaya fokus, dia tidak usah lihat saya gitu. Saya sengaja siap. Tidak sengaja hidup, nanti saya hidupkan setelah saya jawab. Nah, biar fokus dia mendengarkan apa namanya kata saya. Sebab kalau nanti ada video, ada yang lewat di belakang saya, ada yang itu perhatiannya terganggu. Anggap saja saya sedang presentasi di PowerPoint. Siap. Tidak apa-apa kan? Nah, nanti saya jawab, saya akan buka. Baik. Siap. Jadi apa saya ngomong dari lupa ya. Jadi latar belakang, hakikat dari latar belakang itu adalah menyampaikan kepada pembaca, kepada yang menyuruh melakukan penelitian, atau kepada institusi, atau kepada orang lain yang melatari, yang menjadi dasar mengapa penelitian itu dilakukan. Tolong dicatat. Latar itu adalah warna, belakang itu yang di sebelum masalah. Jadi sebelum kita mempermasalahkan itu, ada yang melatar belakang. Jadi itu disebut dengan latar belakang. Kalau tidak, kenapa disebut latar masalah saja? Kenapa tidak belakang masalah? Atau kenapa tidak latar masalah? Karena latar dan belakang itu maknanya berbeda. Kalau latar itu adalah gambar-gambar atau fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, sedangkan belakang itu yang menimbulkan munculnya masalah. Itulah arti kata latar belakang. Jadi yang ditulis di latar belakang itu adalah kemampuan kita untuk menyampaikan apa yang melatar belakangi kita memilih masalah itu. Jadi siapa yang menyampaikan kita? Kita itu siapa? Peneliti. Peneliti siapa? Ya penulis skripsi itu. Nah, yang terjadi sekarang ini, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan semuanya, yang terjadi latar belakang masalah itu mengutip pendapat orang per orang. Menurut ini, kemana sampai 20 halaman latar belakang toh. Yang paling parah lagi, tidak ada hubungan yang dikutip dengan kutipan berikutnya. Jadi paragraf 1 mengutip pendapat ini, paragraf 2 mengutip pendapat. Jadi tidak ada hubungannya. Mereka berdiri sendiri, seolah-olah mereka tidak terkait. Padahal yang ditulis dalam latar belakang itu adalah latar dan belakang. Ya, latar itu warna, fenomena, kejadian yang ada di masyarakat. Belakang itu yang memunculkan masalah. Jadi fenomena-fenomena, kejadian-kejadian yang ada di masyarakat yang memunculkan, yang muncul menjadi masalah. Itulah yang disebut dengan latar belakang. Oleh karena itu maka latar belakang itu seyogianya, seharusnya, semestinya adalah ditulis oleh penulis sendiri dengan tidak mengutip apa-apa. Jadi yang disampaikan itu adalah fenomena di lapangan tadi. Mencermati, melakukan observasi, lalu mendengar, membaca buku, lalu mencoba memahami apa yang terjadi di masyarakat, sehingga kita paham betul, oh iya kok masalah ini ternyata muncul karena ini. Nah, kita hanya boleh mengutip 2 di latar belakang. Jadi bukan mengutip pendapat, ya tolong nanti diingat adik-adik semuanya. Jangan pernah mengutip pendapat orang lain di dalam latar belakang. Kenapa? Karena yang akan menulis itu kita, bukan orang lain. Jadi kitalah yang memformulasikan masalahnya, yang menyampaikan duduk persoalannya, sehingga dipahami oleh pembaca kita bahwa masalah yang diangkat itu muncul oleh karena hal tertentu atau oleh latar tertentu. Itulah yang disebut latar belakang. Karena yang kita sampaikan itu adalah misalnya terjadi fenomena di masyarakat, anak-anak sekarang lebih suka jarang berkomunikasi secara langsung, dia lebih suka virtual. Nah, apa faktanya? Nah, yang dikutip itu adalah memperkuat klaim-klaim kita di masyarakat itu. Maka yang dikutip itu ada 2. 1, fakta yang ada.
Yang kedua, data kalau ada. Jadi yang boleh dikutip itu adalah fakta dan data yang memperkuat statement kita, yang memperkuat klaim kita bahwa di situ ada masalah. Jadi adik-adik paham itu semuanya? Jangan pernah menulis kata orang, menurut ini peduli amat, walaupun dia profesor ini, enggak, kita tidak butuh mereka. Ada tempatnya mengutip pandangan mereka, mengutip hasil penelitian mereka, mengutip arahan-arahan mereka, yaitu nanti di bab kutipan. Di mana itu? Di bab 2 tempatnya. Ada bab khusus tempat kita mengutip pandangan-pandangan, pendapat-pendapat, teori-teori, hasil riset ya, yang mendukung bahwa masalah kita itu benar. Ya, atau yang mendukung agar kita mampu menyelesaikan masalah itu dengan benar. Nah, itu dulu yang dipahami ya. Jadi yang paling prinsip ya, latar belakang itu adalah latar itu adalah warna, simbol lah mungkin atau apa, tapi kalau dalam ini adalah fenomena, ya fenomena itu adalah gejala atau problem-problem yang muncul di masyarakat. Kemarin kita sudah bahas masalah itu ada 3 ya, entah itu pseudo, entah itu actual, entah itu genuine ya. Jadi itulah yang kita sebut dengan latar belakang. Jangan pernah menulis latar belakang dengan mengutip pandangan-pandangan para ahli. Semuanya. Jadi mana kata kamu, saya gitu kan. Jadi penulis itu mana? Nah, oleh karena semua formula masalah itu ditulis, disusun oleh peneliti, ya, maka latar belakang masalah itu sebenarnya kalau sudah selesai kita buat, sama saja kita sudah selesai 50% membuat proposal. Jadi bagian yang paling terpenting, yang pertama harus clear, yaitu latar belakang masalah. Ya, karena kalau latar belakang sudah selesai, berarti 50% proposal kita sudah selesai. Kenapa begitu, Pak? Ya karena di situ dari latar belakang itu akan muncul masalah. Dari masalah itu akan muncul teori apa yang kita butuhkan. Dari masalah itu akan muncul kemudian bagaimana data apa yang kita butuhkan. Dari masalah itu muncul kemudian bagaimana cara menjawab masalah. Dan seterusnya dan terus, sehingga itulah yang disebut dengan konsisten dan kontinuitas. Nah, jadi itulah yang harus kita lakukan dalam menyusun latar belakang masalah. Nah, bagaimana sekarang menyusun latar belakang masalah? Nah, ini pertanyaannya. Orang sering memulai menulis latar belakang itu dengan sangat amat sulit, berat sekali, bingung dari mana dia mulai. Ada resep, ya, resep yang paling afdol dan manjur, yaitu mulailah kata dengan menyebut subjek kalimat dari penelitian kita. Misalnya tadi saya sebutkan yang paling gampang ya, yang banyak bertebaran di muka bumi ini, yaitu judul penerapan metode A terhadap pengaruh penerapan metode X terhadap Y atau terhadap hasil belajar. Yang paling banyak itu adalah hasil belajar sekarang, seolah-olah dunia ini masalahnya hanya hasil belajar saja. Ya. Padahal banyak masalah yang menimbulkan hasil belajar. Tidak hanya hasil belajar jadi masalah, tapi proses belajar juga masalah. Ya. Kemampuan mengajarkan juga masalah. Penguasaan pembelajaran juga masalah. Banyak sekali ya. Tapi yang paling dikenal, yang sangat cantik, seksi untuk diangkat jadi judul itu adalah hasil belajar. Semua hasil belajar. Yang ngambil variabel dari mana, ujungnya hasil belajar. Nah, jadi itu ya, itulah masalah. Jadi nanti kalau ditanya, apa masalahmu? Kalau variabel Y kita, variabel berikat kita hasil belajar, maka saya kok tidak puas dengan hasil belajar siswa, Pak. Berbagai metode sudah dicoba, berbagai cara, strategi sudah ditempuh oleh guru, tapi kok hasilnya 0 terus, Pak. Apa ya kira-kira lagi? Lalu baca lagi hingga ketemu, oh saya akan coba ini, lalu muncullah solusi. Jadi
untuk menulis latar belakang masalah, ya, inti dari latar belakang kuantitatif itu, intinya hanya dua kata sebenarnya. Ya. Inti yang harus ada di latar belakang satu, adanya kesenjangan antara harapan dan kejadian. Antara apa yang diharapkan terjadi dengan apa yang terjadi. Kalau ada kesenjangan, itulah sumber masalahnya. Sekali lagi, intinya adalah adanya kesenjangan, ya. Jadi di latar belakang itu ada dua hal, ya. Sebenarnya kalau kita mau lebih detail, ya, pendahuluan itu isinya satu, ya, latar belakang masalah. Kalau sudah ketemu latar belakang masalah, lalu yang kedua identifikasi masalah. Ini logika penelitian kuantitatif, ya. Latar belakang masalah, identifikasi masalah. Apa itu identifikasi masalah? Mengidentifikasi, mendaftarkan, menemukan semua kemungkinan yang menjadi penyebab masalah kita. Masalah kita apa? Hasil belajar tadi. Lalu apa yang kita identifikasi? Faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya hasil belajar. Apa itu? Ya banyak sekali. Penerapan metode, strategi, penggunaan media, kecakapan guru mengajar, kompetensi, macam-macam, ya. Banyak sekali menjadi masalah. Nah, oleh karena itu maka hal pertama yang harus ada pada latar belakang masalah itu adalah adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang terjadi. Itu yang yang pertama. Yang kedua, lalu mempertegas adanya solusi di latar belakang itu. Solusi itu adalah jalan keluar, yaitu dengan menyebut variabel X kita. Jadi muncullah di situ oleh mengatasi untuk mengetahui lebih jauh perlu dikaji lebih mendalam, kata-kata itu bisa. Nah, inilah yang kita harus sampaikan pada latar belakang masalah. Unsur yang harus ada, ya. Jadi adanya kesenjangan antara apa yang terjadi dan apa yang seharusnya, lalu ada solusi, jalan keluar yang harus kita yang harus disampaikan. Jalan keluar atau solusinya itu adalah berupa variabel X kita, ya. Nah, sementara itu, ya, setelah itu baru ada manfaat, ada tujuan, ada manfaat, ya. Kenapa itu silahkan. Kalau ada sistematika lain, tujuannya ada yang taruh di bab 3, ada di bab 1, tidak masalahkan. Tapi yang harus ada pada bab 1 itu adalah latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah. Identifikasi masalah sudah, lalu dari sekian yang teridentifikasi itu, lalu kita batasi. Karena tidak mungkin akan diteliti, karena peneliti memiliki keterbatasan kemampuan, keterbatasan biaya, keterbatasan waktu, keterbatasan pengalaman, dan lain-lain, sehingga kita perlu sampaikan sampai sejauh mana, ya, batasan mana kita perlu kita akan mengkaji masalah itu. Nah, itu yang jika penelitian kita pada format kuantitatif, ya. Nah, sekali lagi, apa yang harus disampaikan di latar belakang kuantitatif, yaitu adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi. Kesenjangan itulah yang menimbulkan masalah. Apa itu kesenjangan? Tidak samanya. Kesenjangan itu tidak sama. Maunya sebenarnya dikasih gula, tapi ternyata dikasih misalnya adalah kopi, misalnya. Atau tadinya kita berharap, ya, mendapat si A, tapi ternyata yang didapat si B, misalnya, atau dan lain-lain. Terserah asumsinya seperti apa. Jadi itulah yang disebut dengan latar belakang masalah. Jadi, saya ulang lagi, kesimpulan kita pada latar belakang atau pendahuluan penelitian, proposal penelitian kuantitatif itu, yang pertama yang wajib ada itu adalah latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah.
rumusan masalah. Dirumuskan masalahnya. Bagaimana bunyi rumusannya? Yaitu dalam bentuk kalimat tanya. Jadi yang dirumuskan itu adalah kalau kuantitatif itu adalah menguji teori ya. Sehingga dia iya atau tidak. Apakah ada pengaruh? Apakah ada hubungan? Ya. Apakah ada dampak? Ya. Dan sebagainya. Itu kalau kita menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi rumusan masalahnya bunyinya apakah ada. Jadi ya atau tidak, ada atau tidak jawabannya nanti. Ya. Nah, berbeda dengan pendahuluan pada penelitian kualitatif. Ya. Kalau penelitian kualitatif lebih simpel, ya, lebih simpel. Ada juga bab 1 latar belakang, ya, tapi latar belakang pada penelitian kualitatif bukan lagi adanya kesenjangan, tapi adanya keunikan. Jadi harus unik dia. Apa itu unik? Unik itu adalah langka, unik itu adalah aneh, unik itu adalah istimewa, unik itu adalah luar biasa, unik itu adalah lain daripada yang lain, dan lain sebagainya, hingga layak disebut unik. Apa saja yang unik? Bisa kepala sekolah, bisa guru, bisa sekolahnya, bisa siswanya, bisa situasinya, macam-macam. Tergantung dari kepekaan kita melihat masalah itu di tengah-tengah masyarakat. Jadi latar belakang pada kuantitatif ya tetap aja namanya ada setelah bab 1 lalu pendahuluan, lalu ada latar belakang yang unik. Nah, karena dia unik maka masalah yang kita ambil pada kuantitatif tentu sangat bersifat spesifik, sangat khusus, sangat istimewa dan lain-lain. Sementara kalau masalah kuantitatif tadi sangat umum ya, terjadi. Nah, itulah perbedaan yang signifikan yang antara kuali dan kuanti. Jadi kita kembali lagi ke kuali ya, kualitatif. Kuali latar belakangnya sekali lagi saya akan ulang-ulang ya berikutnya biar tidak lupa. Latar belakang kuali itu isinya adalah adanya keunikan-keunikan di mana keunikan dari subjek yang akan kita teliti. Misalnya ada yang ingin mengangkat ya profil kepala sekolah SD 1 Mataram. Nah, jadi diangkat profilnya. Kok hanya kepala sekolah? Boleh. Kok kita hanya meneliti satu orang, Pak? Boleh. Apanya yang hebat dari satu orang itu? Apakah gaya kepemimpinannya? Apakah cara pengelolaannya? Apakah kehebatan dia membawa sekolah SD 1 menjadi sekolah yang favorit? Atau prestasi-prestasi apa yang dicapai sehingga layak diangkat untuk menjadi subjek penelitian kita? Atau mungkin juga bisa tidak hanya prestasi, bisa juga karena kegagalannya. Sudah diberi fasilitas sama dengan SD yang hebat, ya, gurunya standarnya sama, mata pelajarannya sama, alat bahan media dan lain-lain juga sama, tapi kok hasilnya berbeda. Kenapa? Nah, itu unik juga, boleh juga diambil ya. Jadi alasan tidak hanya keunikan karena kehebatan, tapi keunikan karena ketidakhebatan juga. Yang lain bisa, dia kok tidak, ada apa? Nah, itu juga bisa diambil sebagai masalah kuali. Jadi ada keunikan. Nah, setelah adanya keunikan, jadi bab berikutnya pendahuluan, latar belakang, yang kedua fokus penelitian, fokus arah yang jelas. Karena masalah penelitian kuali itu masih mengambang, selalu bersifat mengambang dan sementara, maka kita perlu membuat fokus. Misalnya, saya kemarin sudah contohkan yang pembelajaran masa COVID. Saya akan contohkan lagi biar tidak terlalu banyak contoh di kepala adik-adik semua. Misalnya, saya buat judul, bunyinya kira-kira seperti ini, ya, pelaksanaan pembelajaran sebagai pola. Nah, misalnya, ya, jadi pelaksanaan pembelajaran daring, ya, masa pandemi COVID-19 di desa Bage Olak. Oke, teman-teman sekalian. Jadi sebelum silakan mungkin yang ada unek-unek untuk menyampaikan pertanyaan, silakan disiapkan pertanyaannya. Namun sebelum itu saya ingin supaya penegasan saja ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kakanda Haji Sudirman tadi. Jadi ini terkait dengan mengutip di latar belakang. Kalau misalnya kutipan itu mengarah kepada penguatan
fakta, misalnya Kakanda, penguatan fakta atau penguatan sebagai argumentasi penguat terhadap fakta-fakta atau data-data yang disampaikan, itu memungkinkan tidak kemudian kutipan itu dimasukkan ke situ, atau mungkin masalahnya memang dari data-data, dalam arti misalnya melanjutkan hasil penelitian terdahulu. Jadi faktanya berdasarkan hasil penelitian itu adalah memunculkan masalah baru, misalnya seperti itu. Kira-kira kalau seperti itu bagaimana mengemas menjadi masalah penelitian? Seperti itu, Kakanda. Yeah. Ini Deng, jadi saya katakan tadi bahwa baik, apalagi kuali ya, kuali tidak ada kutipan sama sekali di latar belakang. Jadi yang boleh dikutip di latar belakang itu hanya penguatan atau dasar kita mengklaim sesuatu itu. Ya, misal. Ini kan wajahnya narasumber katanya host ini. Kakanda Haji. Halo? Halo Kakanda Haji Sudirman. Gangguan Tuhan. Halo? 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 Oke. Baik. Sorry. Oh. Masih kemot tadi. Di mute ya, di mute. Di mute ya. Oke. Jadi sebenarnya pada latar belakang itu kita tidak perlu mengutip. Nah, tidak perlu, sangat tidak perlu mengutip karena kita kan mengklaim ingin meneliti sesuatu karena rendahnya hasil belajar misalnya kan. Nah sekarang yang menjadi masalah itu kalau tahu SD itu dibilang hasil belajarnya rendah, masalah itu Padeng. Oleh karena itu kita perlu menampilkan faktanya. Misalnya pada UN tahun lalu nilai rata-rata nilai UN setiap mata pelajaran di sekolah itu 3 misalnya, berarti rendah dong. Nah gitu kan. Jadi yang dikutip itu fakta, atau data berdasarkan hasil ujian nasional diperoleh dari Kementerian Dikbud yang dirilis pada koran tanggal sekian-sekian bahwa nilai yang dicapai oleh SD ini ada sekian. Nah itu data namanya Pak. Jadi yang boleh dikutip itu hanya fakta dan data, yaitu dalam rangka memperkuat klaim kita bahwa kita ini tidak sekedar ngomong tapi dengan bukti, dengan fakta gitu. Jadi jangan mengutip kata ini. Ini yang dikutip kata ahli ya dalam kaitannya dengan pandangannya terhadap masalah. Loh, kok pandangan masalah dikutip dari orang? Menurut Hamalik, hasil belajar adalah ngapain itu ada tempatnya yang begitu-gitu. Nah, itulah. Jadi ada tempatnya disediakan, tempat mengutip khusus. Jangan tidak mengutip di bab 2 itu, harus mengutip. Bahkan kalau tidak ada yang dikutip, ditolak. Sementara begitu bab 2 tidak ada kutipan itu. Mana teorinya? Baru 1, Pak. Loh, di latar belakang kok banyak sekali dia kemukakan teori. Tapi pas kita harus mengutip kok tidak ada. Nah itulah, Pak Ding. Jadi karena fungsi dari masing-masing subbab itu berbeda-beda. Ya. Saya kira itu jawabannya Pak Dir. Oke. Makasih. Kemudian satu lagi Kakanda kaitan dengan tadi apa yang judulnya atau yang pendekatannya mengarah kepada kualitatif untuk menentukan masalah. Artinya apakah kan tadi masalah itu ada ketidaksesuaian antara kenyataan dan harapan lah seperti itu. Nah sementara tadi kan mencari keunikan baik yang mungkin positif atau negatif gitu, atau yang baik atau yang buruk begitu dari keunikan itu. Nah kalau misalnya baik,
seperti apa kita kemudian memandang atau melihat atau menentukan masalah penelitiannya, misalnya bahwa di suatu sekolah itu menjadi dianggap sebagai sekolah favorit, nah misalnya seperti itu, anggaplah seperti itu. Nah, kemudian karena misalnya kegiatan di dalamnya tentu dianggap sekolah favorit, tentu dilihat dari lulusan, bahwa lulusannya bagus semua, berprestasi, dan ini indikator-indikatornya. Nah, tetapi di situ memang sekolah itu memang dijalankan memenuhi semua aspek-aspek atau semua unsur-unsur pengelolaan itu lengkap, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana, di mana letak permasalahan kalau seperti itu? Ya di situ tergantung mau lihat apa. Kalau kualitatif itu kan spesifik. Nah sekarang yang membuat hebat sekolah itu apa sih? Oh, saya ingin lihat ke pemimpinnya, sehingga saya akan teliti profil kepala sekolah SD 1 Mataram misalnya. Karena SD 1 Mataram ini SD-nya paling hebat se-NTB. Nah, padahal gaji gurunya sama, ruang kelasnya juga sama, pasti, tapi kok hebat. Nah, sekarang apa yang mau dilihat? Ada yang ingin melihat kepala sekolahnya, ada yang ingin melihat budaya sekolahnya. Tapi kualitatif, gimana sih mereka bergaul? Ada yang ingin melihat komunikasinya, ada yang ingin melihat bagaimana sistem bagaimana sistem yang berlaku di sekolahnya. Ya itu tergantung apa yang mau dilihat. Karena ingin mengeser, membagi keberhasilan sekolah itu agar ditahu oleh sekolah lain, sehingga nanti akan mencontoh sekolah yang kita angkat. Itu loh. Jadi tergantung sekarang bagaimana kepemimpinan, kan bunyi pertanyaan pilihannya. Bagaimana gaya kepemimpinan kepala sekolah SD 1? Nah, bagaimana pola komunikasi guru-guru di SD 1? Apa yang mau kita lihat, terserah. Itu deh. Ya. Artinya kesenjangan yang terjadi itu adalah bahwa gajinya sama, kesejahteraannya sama, perlakuan sama, tetapi kok bisa beda begitu ya? Begini. Kalau kualitatif, tolak ukur dari latar belakang itu harus menampilkan keunikan. Kalau kuantitatif, yang harus ada di latar belakang itu adalah kesenjangan antara das sein dan das sollen. Ya. Antara harapan dan kenyataan. Nah, kalau ada kesenjangan, ketidaksamaan harapannya dengan kenyataan, berarti ada masalah. Jadi itulah duduk persoalan perbedaan masalah pada masalah latar belakang masalah kualitatif dan pada latar belakang kuantitatif. Banyak masalah lain, tapi kita masuk pada latar belakang saja dulu ya. Nanti dalam teori beda lagi, dalam metode beda lagi, dan seterusnya. Saya akan uraikan sekaligus. Adik-adik yang mengambil mata kuliah penelitian bisa langsung ikuti juga. Oke, makasih Kakanda. Ya, jadi itu. Saya ingin dengar adik-adik itu yang pakai pola nanya itu. Oke, baik. Jadi itu sudah pencerahannya tadi. Silakan teman-teman yang punya unek-unek terkait dengan masalah penelitian bisa mengkritisi tulisan atau skripsinya atau proposalnya yang sudah jadi, atau misalnya bisa menyanggah saya juga, sudah pas. apa-apa deh. Bisa menyanggah saya juga. Ya, atau mungkin ada pandangan lain yang berbeda dengan narasumber, misalnya pemahaman Anda ternyata berbeda, misalnya dengan argumentasi, tentu saja bukan asal sanggah, bukan asal berbeda, tetapi tentu ada argumentasi, ada dasar. Oke, silakan, boleh, silakan. Dan tadi itu misalnya menyesuaikan apa sudah pas tidak dengan apa yang sudah dibuat. Kalau misalnya tidak, berarti kan ada yang salah di bagian pendahuluan atau di bagian latar belakang. Nah, karena memang latar belakang ini sangat penting teman-teman. Ya, jadi sebagian mengatakan bahwa kalau sudah jadi latar belakang maka sudah 60%, 50% sudah jadi proposal. Seperti itu. Karena itulah yang mengarahkan yang berikut-berikutnya itu. Oke, silakan teman-teman. Yudi ini sudah bergabung, Yudi ini. Tembakunya kurang lolos, bilang. Makunya kurang lolos, Di. Masih kesaik. Akan pelang, Yudi. Oke, Aulia, ayo. Tadi kan mau nanya katanya. Sudah jadi laporanmu, Aulia? Belum, Pak.
Belum. Gimana latar belakangmu? Sudah pas tidak dengan atau seperti penjelasan narasumber tadi? Masih coba merangkai sedikit-sedikit. Merangkai bunga ya? Ya, menyusun maksudnya. Oh ya, oke. Masih Tapi kan merajut. kamu kan sudah selesai katanya Aulia. Kok sekarang mulai merangkai? Belum, Pak, belum selesai. Tadi katanya sudah mau selesai. Oh, selesai judul. Oke. Oke, mungkin teman-teman yang sudah sampai bab 3. Paling tidak bab 3 atau bab 2. Ya. Bab 1 dulu, Deng, nanti bab 3 berurutan. Nah, artinya teman-teman yang sudah bab 3 tentu sudah melewati bab 1 maksud yang Ketuan. Jadi tentu sudah melewati itu. Nah, apakah sudah pas atau tidak itu latar belakangnya itu? Silakan, ayo manfaatkan kesempatan ini teman-teman untuk Anda menyampaikan konsul gratis ini tanpa biaya. Kuliah gratis. Kuliah gratis. Ini nampaknya saya yakin banyak masalah yang berkelebat di benak teman-teman, tetapi bagaimana mengungkapkan barangkali di situ ya kesulitan. Ya, silakan mungkin dari bimbingan saya kayaknya saya minta ini siapa di sini yang hadir? Nani, baik Nani, ada hadir Nani? Intia? Ada Pak. Oke, silakan. Sudah bisa dipahami tadi penjelasan pencerahan dari narasumber? Ya bisa Pak. Oke. Tapi kalau boleh nanya, ya ada saya nanya Pak ya. Iya, tanya kan saja. Oh iya Pak, kan tadi Bapak sudah menjelaskan terkait dengan latar belakang ya. Terus, mungkin tadi belum disinggung terkait dengan latar belakang agar setiap paragraf yang kita buat itu saling berkaitan. Mungkin kan Bapak sudah berpengalaman menulis penelitian kan? Nah mungkin ada rancangan-rancangan gitu yang harus kita lakukan. Oke, coba diaktifkan videonya supaya kelihatan, pingin dilihat sama Kakanda Haji Sudirman itu, ya. Baik Nani. Oh iya Pak. Aktifkan itu videomu supaya kelihatan. Nah, jangan atapnya saja kelihatan, wajahmu yang diperlihatkan. Tidak apa-apa, belum mandi ya? Saya juga belum mandi nih. Gara-gara ngejar acara ngobar ini saya tidak sempat mandi tadi. Oke, itu tadi pertanyaan dari Mbak Nani, resep atau trik menyusun kata. Tadi sudah di awal sebenarnya kami ngobrol sama Kakanda Haji Sudirman terkait dengan itu ya. Mungkin kira-kira seperti apa dan bagaimana resepnya. Ini kaitan tentu dengan mata kuliah bahasa sebenarnya ya, Ketua. Untuk menyusun kalimat, merangkai kata, merangkai kalimat, mana kalimat pokok, mana kalimat apa istilahnya penjelas seperti itu, di mana kita tempatkan, apakah secara induktif atau deduktif seperti itu. Silakan Ketuan. Okay. Baik, Nani diaktifkan videonya dulu. Jadi saya ini sekarang sedang menjadi orang yang serba bisa jadi. Dipaksa untuk jadi orang serba bisa ya, tapi tidak apa-apa lah, kita berbagi sharing ya. Kenapa jadi begitu Ketua? Kenapa harus jadi serba bisa? Iya, kita kan memang disuruh mengajari bagaimana menulis, merangkai kata, kan semuanya jadinya kan nanti ada teman-temannya. Gitu. Saya ingin concern ke bagian bagaimana mengembangkan kalimat, mengembangkan paragraf, membangun parafrase itu nanti saya kira
minta jatah siapalah gitu, biar enggak saya semua gitu. Oh, Walaupun saya mengerti dan paham betul semua itu gitu. Karena saya pelajari sampai selesai. Jadi inti pada pembuatan kalimat efektif itu harus mestinya sudah diajarkan di mata kuliah bahasa, tapi nampaknya tidak dihayati dan tidak ditonjolkan. Baik, kembali ke ya nanti ada kolaborasi berikutnya Kakanda. Jadi ada Pak Ida Bagus KD Gunung Yasin nanti yang terkait dengan itu juga. Tapi hari ini kayaknya belum bergabung. Ini tadi katanya mau bergabung, tapi kayaknya belum. Mungkin masih ada kegiatan beliau. Nanti kita todong dosen bahasanya suruh ikut tampil sekali. Oh iya, baik. Siap Kak Tuan. Saipul suruh Mas Saipul itu dulu mahasiswa saya itu dulu. Mahasiswa bahasa saya. Siap. Baik. Memang perlu harus mereka di sini. Baik. Silakan Tuan. Saya akan berikan tip ya. Tip recorder sedikit aja. Jadi, sebenarnya adik-adik yang saya banggakan, latar belakang itu tidak perlu panjang-panjang kalimatnya sampai berhalaman-halaman. Sebenarnya kalau mau cukup 5 kalimat cukup itu, atau minimal 2 kalimat cukup. 2 kalimat. Kalau mau lebih lengkap 5 kalimat. Tapi yang 5 kalimat ini adalah paragrafnya paragraf inti semua ya. Yang 5 ini bisa dikembangkan, satu paragraf itu bisa menjadi 2, bisa menjadi 3, bisa menjadi 4 sampai konsep yang ingin kita jelaskan itu selesai. Nah, tapi saya ingin sampaikan intinya saja. Jadi kalimat yang pertama yang mesti adik-adik sampaikan itu kan yang pertama pada latar belakang latar belakang kuantitatif ya. Latar belakang penelitian kuantitatif. Jadi yang pertama itu yang harus disampaikan itu adalah kondisi, ada 5 kata di sana, 5 kata kunci ya. Kondisi atau hakikat dari, misalnya kalau kita sebut ya, nanti misalnya masalah kita adalah hasil belajar. Hakikat belajar itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi mulailah dari hakikat belajar. Jadi kalimat pertama itu kita bahas tentang hakikat belajar. Apa hakikat belajar sesungguhnya? Nah, hakikat ini bisa saja diperkuat dengan bunyi undang-undang. Ya. Jadi kondisi yang ideal. Jadi kita tampilkan kondisi yang ideal ya. Kondisi ideal itu biasanya ada di undang-undang, ada di tinjauan filosofis, ada di teori. Nah, itu yang pertama. Jadi kita yang menyebutkan pada hakikatnya semua orang butuh belajar. Kan itu kan, misalnya pada semua orang butuh belajar. Kalau sudah belajar maka membutuhkan hasil yang baik sesuai dengan tujuan kurikulum misalnya. Jadi itu satu kalimat, itu kalimat inti ya. Lalu jadi kondisi yang ideal. Nah, kalimat kedua itu sampaikan kondisi yang semestinya. Jadi logikanya begini. Misalnya undang-undang dasar, undang-undang Sisdiknas, atau kalau mau beranjak di undang-undang dasar boleh, beranjak dari Kepmen boleh, beranjak dari apa boleh, ya silahkan ya. Jadi kita sampaikan kondisi ideal. Kondisi ideal itu misalnya, contoh yang paling gampang aja, misalnya apa ya? Saya ingin buat contoh tentang misalnya negara berdasarkan atas ketuhanan. Ya kan misalnya negara berdasarkan atas ketuhanan. Misalnya itu bunyi yang idealnya ya. Artinya bahwa semua orang yang ada di negara ini, semua warga negara yang berada, yang hidup di alam negara kita Indonesia, maka harus mengakui adanya Tuhan. Tidak ada ruang dan tempat bagi orang yang tidak percaya Tuhan.
di bumi Nusantara ini, di Indonesia. Kenapa? Karena negara kita menganut paham ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Jadi, dengan demikian maka seharusnya tidak ada lagi warga negara Indonesia yang tidak bertuhan. Karena bunyi undang-undang dasarnya adalah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ya, semestinya ini, tadi kondisi yang ideal, kan kondisi ideal mengatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang terjadi, yang semestinya apa dari yang ideal tadi? Yang ideal berarti kita ambil mestinya tidak karena negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, maka semua warga negara Indonesia yang hidup dan ber-KTP warga negara Indonesia wajib percaya dengan adanya Tuhan atau wajib mempercayai Tuhan. Kalau tidak bertuhan, maka dia tidak layak. Contoh misalnya, andaikan PKI tidak bertuhan misalnya, maka dia tidak pantas, tidak berhak hidup di bumi Indonesia. Itu yang semestinya, yang idealnya mana? Negara atau berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, atau negara berdasarkan Pancasila, yaitu ketuhanan Maha Esa yang nomor 1. Semestinya bagaimana? Semua warga negara harus percaya pada Tuhan. Entah Tuhan yang penting bertuhan, tidak boleh tidak bertuhan. Nah, itu baru ketemu yang semestinya, ya. Nah, tapi yang terjadi bagaimana di lapangan? Ternyata ada warga negara Indonesia yang tidak mengakui adanya Tuhan. Loh, kok berani kita mengatakan begitu? Iya berani, karena faktanya misalnya Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat itu ada satu komunitas ya yang tidak percaya pada Tuhan tapi percaya pada alam. Loh, kok masih ada? Ya itulah hebatnya, kesenjangannya di situ. Padahal bunyi idealnya negara berdasarkan ketuhanan Maha Esa, berarti semua warga negara harus bertuhan, tapi faktanya yang terjadi di Indramayu itu ada warga masyarakat yang tidak percaya pada Tuhan. Nah, berarti kan ada masalah di sana. Ya. Nah, lalu apa penyebabnya? Apa penyebab? Sampaikan. Lakukan penelitian awal, tanya dia, wawancarai dia, amati dia, apa penyebabnya kok dia tidak percaya pada Tuhan. Kan begitu. Jadi dia identifikasi, oh ternyata dia adalah tinggal di pedalaman, tidak terjangkau oleh apa-apa, tidak terjangkau oleh dakwah, misalnya. Berarti ada penyebab masalah. Ada penyebab dia tidak bertuhan. Nah, lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi, apakah mau mengkaji secara kualitatif atau mengkaji secara kuantitatif? Terserah. Yang jelas unik itu. Pakaiannya hanya celana, bercelana pendek, tidak pakai baju, ya, telanjang dada. Dia selalu berendam bersama beramai-ramai, ya, kayak aliran gimana, tapi dia tidak mengakui, tidak Islam, tidak Kristen, tidak Katolik, tapi dia adalah agamanya alam katanya. Nah ini kan tidak boleh terjadi. Nah itu contoh bagaimana merumuskan latar belakang pada kuanti. Ya. Jadi ada 5 kalimat. 1, sampaikan kondisi ideal. 2, sampaikan kondisi yang semestinya atau seharusnya. 3, sampaikan apa yang terjadi di lapangan. 4, sampaikan kesenjangannya. Dan 5, berikan solusi. 5 kalimat solusi. Solusinya adalah variabel kita. Variabel bebas kita. Itu deh ya. Itu contoh. Nah kalau kuali tidak. Kalau kuali itu kan langsung dia. Apanya yang unik sehingga mau diangkat. Gitu. Oke? Paham maksud saya? Paham, Pak. Oke. Terima kasih. Sudah jelas ya, baik Nani. Atau mungkin yang Anda maksudkan adalah lebih spesifik kepada trik membuat kalimat gitu atau seperti apa maunya? Yaitu isi latar belakang. Ya. Karena memang kita kan menanyakan rancangan-rancangan yang setidaknya gitu bisa memudahkan kita dalam membuat latar belakang. Tapi sudah dijelaskan tadi, jadi sudah paham, Pak.
nanti siang. Oh, anu, Ute? Oke, good. Oke. Anu besok nanti arah makin. Oke, baik. Jadi ya sebelum lanjut kepada penanya berikut, nanti saya minta Cynthia Pramudia. Ini Cynthia Pramudia ini juga apa namanya salah satu mahasiswa yang baru menyusun judul ya nanti untuk menyampaikan pertanyaan. Nah jadi sudah seperti itu ya Anu, siapa namanya Baik Nani, untuk trik-trik di dalam membuat atau menentukan masalah penelitiannya. Tinggal sekarang untuk pengkalimatan barangkali untuk menyusun sebuah paragraf dari kalimat-kalimat dari kata-kata. Nah, ini memang secara kalau ingin detail memang secara khusus terkait dengan itu adalah di mata kuliah bahasa ya, bahasa Indonesia tentu saja di situ. Anda kemudian di situ akan belajar tentang itu. Tapi intinya adalah bahwa paling tidak kalau sudah ada ide seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi, oleh Ketuan Haji Sudirman tadi, yang penting kalau sudah ada ide, maka membunyikannya atau mengungkapkan dalam kata-kata atau secara verbal itu akan lebih mudah. Ya, ketimbang kalau tidak ada ide, tidak ada gagasan, tidak ada sesuatu masalah yang terlintas, maka ini Anda akan ngambang, tidak tahu apa yang ingin Anda jelaskan. Kan seperti itu. Jadi mungkin kalau masalah menjelaskan itu tidak susah. Ya hanya tinggal bagaimana struktur kalimat saja mungkin yang diperbaiki nanti. Tetapi sekali lagi kenapa kemudian kesulitan itu seringkali terjadi? Karena memang tidak ada di dalam benaknya itu gagasan, ide yang memang jelas terkait dengan masalah yang ingin diteliti. Nah kalau sudah ada, ya maka pasti akan keluar banyak ya. Pasti akan keluar banyak. Seperti tadi masalah misalnya ilustrasi terkait dengan bahwa negara kita negara beragama, menganut agama, tapi kok ada tiba-tiba orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Ini kan ketika kita sudah tahu objek yang ingin kita bahas, ingin kita jelaskan, maka akan banyak hal yang bisa kita sampaikan atau buatkan kata-kata atau kalimatnya. Ya, tentunya dengan kita mendalami dulu objek tersebut, ya objek seperti tadi itu. Bahwa kenapa kok bisa terjadi orang-orang, ada kelompok orang yang tidak mengakui tentang adanya Tuhan, misalnya seperti itu. Nah, dalam konteks pendidikan juga demikian. Ya, bahwa sekolah itu adalah lembaga yang memang sudah dikemas sedemikian rupa, dengan diberikan fasilitas belajar sedemikian rupa, yang harusnya anak-anak itu harusnya semangat dalam belajar, idealnya kan. Tetapi kok ada anak-anak yang kemudian seolah-olah tidak peduli dengan semua itu. Jadi dia buka apa? Oke teman-teman, silakan berikutnya yang lain, silakan. Ada lagi Cynthia Paramaya, bukan Pramudia, Paramaya. Mana Cynthia? Halo Cynthia. Ya Pak. Ya, oke. Kamu masalahmu apa terkait dengan latar belakang atau pendahuluan? Sudah ada tidak gagasanmu, ada tidak terlintas dalam benakmu terkait dengan masalah penelitian, atau masih bias, masih tidak jelas begitu? Udah sih masuk, maksudnya ya kalau nyusunnya itu Pak. Nah, kira-kira apa? Coba mungkin bisa disampaikan di forum ini. Nanti kita bahas sama-sama. Belum Pak, soalnya kan masih nunggu itu juga kan. Judulnya? Ya, udah ya, kan. Tapi maksud saya dari beberapa judul yang diajukan itu, kira-kira kalau misalnya salah satu judul itu diterima, nah, kira-kira masalah yang akan nantinya Anda akan kamu akan angkat begitu isunya itu apa kira-kira? Kemarin terkait dengan pembelajaran daring. Bukan Pak, masalah gerakan literasi di sekolah. Nah, saya mau neliti, ya itu yang saya angkat. Saya mau neliti. Kualitatif, kuantitatif? Kualitatif Pak. Nah, oke. Kira-kira gambaran Anda
terkait dengan literasi itu, kenapa kok tertarik untuk meneliti itu? Soalnya di sini baru yang saya tahu beberapa sekolah yang mulai menerapkan literasi itu, Pak. Sehingga saya ingin meneliti kayak gimana sih di sekolah ini gerakan literasinya. Sehingga saya ingin meneliti itu, Pak. Oke, ya. Jadi ini baru memulai ya. Jadi baru memulai artinya bahwa dalam hal literasi sekolah tersebut masih sesuatu yang baru sebenarnya. Artinya tidak ada keunikan, belum ada keunikan kalau seperti itu kan, karena memang baru akan memulai. Tetapi mungkin keunikannya dari sisi apakah sekolah itu misalnya katakanlah sekolah terpencil yang sangat terbatas fasilitas segala macam itu, kemudian lalu dia menerapkan program literasi, itu yang membuat Anda tertarik, ataukah semata-mata karena memang dia masih baru? Sudah lama, Pak, sudah lama katanya, sehingga kan karena di sini kan cuma sekolah itu aja kan yang sudah menerapkan, sehingga kayak gimana sih di sana tuh, Pak, kayak rujukan gitu, Pak, sebagai contoh gitu di sini, Pak. Oh, menjadi rujukan sekolah-sekolah lain dalam hal literasi. Seperti itu ya maksudnya? Ya. Sehingga kan nanti coba diaktifkan dulu videonya biar saya tahu yang mana kamu ini. Apakah yang coklat atau yang putih? Oke, Kakanda Haji Sudirman, jadi ini ada sedikit ide dari Cynthia Paramia. Jadi dia mengatakan ingin meneliti tentang literasi karena sekolah dan ini masih baru berjalan. Tetapi dia menganggap bahwa keunikannya adalah di antara semua sekolah-sekolah itu hanya dia yang sudah menerapkan program literasi itu. Nah, kira-kira bagaimana menjelaskan tentang ini untuk Anda? Apakah bisa diterima itu menjadi sebuah keunikan dalam penelitian pendekatan kualitatif atau tidak? Halo, cek. Kenapa? Jadi ini salah satu peserta bertanya. Jadi dia ingin akan meneliti tentang literasi. Nah, tapi program itu baru dijalankan di sekolah tersebut, begitu, baru berjalan. Nah, tetapi dia ingin meneliti secara kualitatif seperti itu, artinya secara mendetail. Nah, sementara tadi salah satu syarat atau catatannya harus ada yang unik. Nah, menurut dia keunikannya adalah bahwa dia satu-satunya sekolah yang menerapkan program itu dibandingkan dengan sekolah yang lain. Nah, apakah ini bisa diterima alasan atau argumentasi ini sebagai keunikan untuk meneliti terkait dengan literasi tersebut? Ya, tergantung alasannya, mau kemana dia. Kan begini, Ding. Keunikan itu bukan berarti dia hanya satu-satunya sekolah, bukan. Jadi sesungguhnya literasi itu sudah semua sekolah itu sudah sejak tahun 2015. Ya. Apa yang menjadi luar biasa di sekolah itu? Nah, kan literasi itu banyak jenisnya, Ding. Satu, literasi buku. Ya. Jadi kita mengambil, apa itu literasi? Literasi itu adalah kegiatan mengambil manfaat dari bacaan. Kalau dia buku, itulah literasi. Kalau dia dari teknologi, mengambil manfaat dari bacaan teknologi, dari teknologi. Jadi ada literasi teknologi, ada literasi buku, ada literasi foto, gambar, banyak sekali macamnya. Jadi literasi tidak hanya membaca, tapi mengambil manfaat dari segala sesuatu yang ia baca, yang ia pelajari, literasi. Nah, sekarang apa yang menjadi hebat di situ itu? Apakah literasinya menjadi digalakkan secara masif sampai ke rumah, atau biasa-biasa aja seperti di sekolah lain? Nah, kalau seperti sekolah lain, ya apa uniknya? Tidak ada.
Iya Pak. Sekarang apa yang mau dilihat itu tergantung topiknya kan, apa yang mau dilihat. Kalau hanya pelaksanaannya, kemudian dia hanya sekolah satu-satunya, untuk diketahui literasi itu sejak tahun 2015, bukan sekarang. Nah, sekarang kalau mungkin dia lebih berprestasi, misalnya dia bisa berliterasi, jadi sekolah itu berhasil menciptakan 3-5 misalnya, ya. Dia literasi teknologi, ya, misalnya SMK, dia berliterasi tentang teknologi, pelajari tentang 4G, 3G. Nah, karena literasi itu dia paham sistem merubah dari G1 ke G2, ke G3, ke G4, maka sekolah itu berhasil menemukan 5G misalnya. Nah, itu baru unik itu. Ya, baru unik. Kalau hanya sekedar pelaksanaannya, itu bukan kualitatif tapi deskriptif, biasa dia. Ya, jadi penelitian deskriptif larinya, evaluasi. Jadi kebijakan juga bisa. Itu Deng. Baik, terima kasih Kak Kanda. Oke, ada lagi yang lain? Ini waktu sudah hampir Terima kasih, jam Pak. setengah 11. Jam 11 Silakan ada kalau undangan. Iya. Ada undangan. Ada undangan jam 11, Deng. Ya, baik, kita batasi sampai setengah 11, teman-teman. Sebelum kita tutup, satu saja lagi kalau ada. Kalau tidak, kita tutup ngobar kita hari ini, ya, terkait dengan pendahuluan. Ada? Silakan. Besok kita masuk bab 2. Oke, besok untuk pertemuan berikutnya atau minggu depan insya Allah kita akan lanjut kepada bab 2, ya, ke bab 2 terkait dengan kajian teori, bagaimana kemudian mungkin nanti insya Allah kita siapkan contoh-contoh barangkali tadi mungkin tadi juga seperti itu harusnya, tapi insya Allah besok kita coba untuk tampilkan mungkin contoh-contoh sehingga contoh misalnya bagaimana menulis kajian teori, atau yang tadi misalnya terkait dengan contoh latar belakang seperti apa, ya, kalimat-kalimatnya, insya Allah minggu depan kita coba untuk sampaikan sehingga lebih teknis penyampaiannya dan akan lebih mudah dipahami oleh teman-teman, dan tentunya akan dapat bermanfaat bagi teman-teman di dalam menulis karya tulis ilmiah atau menulis penelitiannya atau hasil skripsinya. Baik, terima kasih Kak Kanda Haji Sudirman yang telah meluangkan waktu yang cukup lama setiap minggu. Beliau terus ini yang mengisi. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan bisa berkolaborasi dengan instruktur atau narasumber yang lain, sehingga akan memperkaya pemahaman kita semua, teman-teman semua, ya, tentunya menjadi bekal dalam menulis, ya. Baik teman-teman, kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Kanda Haji Sudirman, kepada Kak Kanda M. Tahir, kepada Bapak dan Ibu guru yang hadir hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa. Tetap semangat dalam situasi sekarang, ya, tetap semangat dan jangan kendor, ya. Terus berjuang dan terus belajar tentu saja. Jangan kemudian semangatnya saja tetapi tidak berusaha, tidak berupaya. Terus berupaya, terus belajar, mencari sumber-sumber yang banyak seperti itu. Baik Bapak dan Kak Kanda Haji Sudirman dan teman-teman semua, kita untuk mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.